Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus ajaib, amin. Yuk mari kita dengarkan sharing firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Berikutnya tentang garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan bagi kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Mari kita gali kebenaran firman Tuhan ini. Dimulai dari konteksnya, ya. Pasal 5 ini adalah berbicara tentang khotbah Yesus di bukit yang berada di Galilea, ya. Pasal yang keempat sebelumnya itu Yesus memanggil ke-12 murid Tuhan Yesus. Kenapa ayat berikutnya di pasal yang kelima ini, Matius 5 ini, ya, dikatakan kamu adalah garam dunia. Saya rasa ini merupakan suatu titik tumpu yang diberikan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid Tuhan ini untuk mempersiapkan mereka dalam melaksanakan amanat agung, ya, sesuai dalam pasal yang ke-28 itu. Namun saya memberikan pandangan bagi kita, kenapa Yesus melambangkan ke-12 murid Tuhan ini sebagai garam, ya, atau merujuk ke konteks masa kini adalah bagi kita orang percaya. Kenapa Tuhan melambangkan kita hanya dengan sebuah garam saja? Garam ini merupakan sesuatu benda yang tidak memiliki unsur kemegahannya, tidak ada unsur kemewahannya di dalamnya, tidak ada nilai tertentu yang ada di dalamnya. Tetapi kita lihat ada alasan tertentu yang Tuhan berikan kenapa harus garam. Jika kita lihat apa yang menonjol dalam garam ini, hal yang menonjol yang ditonjolkan oleh garam ini adalah fungsinya atau manfaatnya, yaitu sebagai apa? Bumbu masakannya sesuai dalam Ayub yang ke-6 ayat 6 itu, atau sebagai perasa. Lalu ayat yang berikutnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita tahu bahwa garam itu bersifat asin. Lalu bagaimana mungkin garam ini bisa menjadi tawar? Untuk itu kita perlu melihat dari segi geografisnya. Secara geografis, orang Yahudi memiliki hasil garam yang melimpah, yaitu di daerah Laut Mati. Jadi daerah Laut Mati ini mengandung kadar garam yang cukup tinggi. Pesisir pantai Laut Mati ini, garam itu berbentuk seperti bebatuannya di pesisir pantai itu, ya. Berarti di dalamnya, jika mereka itu mengambil seperti segumpal batu seperti itu, ya. Jadi ketika dilarutkan ke dalam air, maka kandungan garam itu lama-kelamaan pasti akan menurun, hilang nilai fungsinya, gitu, ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa sesuai dengan konteksnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi karena tidak ada lagi gunanya jika sudah dilarutkan tadi bebatuan garam itu, ya, hanya tersisa apa? Mineral dan bongkahan batu itu. Jadi apalagi gunanya? Tidak ada. Maka dibuang dan diinjak. Ketika dibuang itu jadi seperti bebatuannya di jalannya. Jadi tidak ada lagi gunanya, pasti diinjak orang yang lewat lalu lalang begitu. Jika kita lihat lagi ayat yang berikutnya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bila kita lihat dari sini adalah
kita tidak boleh kehilangan tujuan hidup. Asinnya juga bisa hilang sesuai dengan garam yang tadi jika dilarutkan. Kemudian turunnya nilai. Jadi supaya tidak diinjak, maka harus memberi rasa. Garam itu harus memberi rasa. Fungsinya bisa kita lihat adalah tadi garam itu memberi rasa. Kemudian fungsi lainnya adalah mensterilkan atau menyehatkan. Sebagaimana Elisa menggunakan garam untuk menyehatkan air yang tidak baik di mata air Yeriko. Kemudian fungsi lainnya adalah mengawetkan atau membersihkan, menyegarkan sayuran atau mengusir ulat. Kemudian ini berbicara tentang terang dunia. Jika kita menggunakan senter di dalam kegelapan, pasti kita bisa melihat. Atau laser, satu titik terang ya, merupakan contohnya laser. Jika kita pakai dalam kegelapan, otomatis semua mata atau mata kita tertuju pada terang itu. Inilah yang dikatakan terang itu harus bercahaya di depan semua orang. Lampu juga harus diletakkan di atas, tidak diletakkan di bawah meja sehingga tidak ada gunanya jika ditaruh di bawah begitu ya. Bagaimana cara kita supaya kita tidak diinjak orang? Kita lihat dan kita belajar merefleksikan ini, yaitu pertama kita harus berdampak. Kalau kita jadi garam, kita harus berdampak, yaitu apa? Memberi rasa. Begitu juga dalam lingkungan kita, mungkin dalam perusahaan atau pekerjaan kita atau di dalam pelayanan kita harus boleh menjadi dampak di lingkungan kita, mempengaruhi lingkungan kita, boleh menjadi berkat ya. Jadi kemudian mempertahankan nilai. Kemudian kalau kita di dalam perusahaan, contohnya dalam pekerjaan, jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan itu, maka otomatis bos kita akan mencari kita, atau orang-orang sekitar kita akan mencari kita ketika kita lagi cuti atau sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian caranya yang ketiga adalah hidup damai dengan orang lain. Sesuai dengan ayat yang ke-16 itu ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Sehingga dari sini orang boleh melihat dari perbuatan kita, hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kebaikan kita bisa, atau perbuatan baik itu dimulai dari perkataan kita, tingkah laku, perilaku kita, atau sikap kita. Untuk itu perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan kita, namun boleh menjadi suatu gambaran bagi orang lain, memacu mereka atau membawa mereka kepada Tuhan melalui apa? Tingkah kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Dari apa tadi? Perbuatan baik. Kemudian hidup damai dengan orang lain. Saya akan berikan satu ilustrasi bagi kita bahwa sebagaimana garam itu adalah berwarna putih, artinya bersih, suci. Marilah kita merefleksikan dari garam itu untuk hidup kita itu putih, suci, ya, melakukan dengan kesungguhan. Saya akan berikan ilustrasi bagi kita bahwa gambaran menjadi garam itu adalah bagaimana seorang pengelola garam itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian garam itu menggambarkan kita. Jadi jika kita sebagai garam, Tuhan adalah sang pemilik kita, maka kita harus sungguh-sungguh sebagaimana sifat garam itu murni, suci, dan melakukan fungsinya, memiliki nilai, yang mempertahankan nilai juga, tidak menjadi tawar. Untuk itu mari kita boleh menjadi dampak dan terang
bagi lingkungan kita, mempengaruhi lingkungan kita, boleh menjadi berkat bagi lingkungan kita, baik dalam pekerjaan atau apapun itu, boleh lewat apa yang kita lakukan, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.